Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu ini kita memasuki minggu 19 setelah Trinitatis. Dengan topik minggu kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita disapa firman Tuhan melalui surat Rasul Paulus kepada Timoteus yang kedua, pasal yang ketiga, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. 2 Timoteus 3, ayat 10 sampai ayat 17, demikian pembacaan firman. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia, di Ikonium, dan Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari masa ke masa, pekabaran Injil, pemberitaan Injil itu sering diperhadapkan dengan berbagai tantangan, dengan berbagai hambatan-hambatan, seperti yang dialami oleh para rasul-rasul, yang dialami oleh para bapak-bapak gereja, dan juga para misionaris, dan juga yang dihadapi oleh orang Kristen itu sendiri. Penghambatan ataupun tantangan itu datang dari berbagai pihak, dari penganut agama lain yang menyangsikan kekristenan itu sendiri ataupun menyangsikan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ada ajaran yang mengatasnamakan kekristenan, tetapi isinya ataupun ajarannya jauh daripada firman Tuhan.
Itulah tantangan yang dihadapi oleh gereja ataupun orang Kristen pada saat ini. Gereja diperhadapkan dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan, dan tidak sedikit oleh orang Kristen gampang dirasuki ataupun dipengaruhi. Kekristenan ataupun orang Kristen itu diintimidasi. Seperti yang sekarang ini di salah satu negara, Nigeria, bagaimana kekristenan ataupun orang-orang Kristen itu intimidasi, dikejar-kejar, bahkan dibunuh dengan sadisnya. Tentu realita yang demikianlah menjadi tantangan gereja sepanjang zaman dan sampai masa sekarang ini. Itulah sebabnya melalui firman ini gereja diperlengkapi agar gereja ataupun orang-orang Kristen itu bertumbuh di dalam iman yang sehat, sehingga tidak mudah terpengaruh, tidak mudah diperdaya oleh berbagai pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Gereja ataupun orang Kristen supaya kokoh di dalam imannya, sekalipun banyak tantangan itu, membutuhkan satu pedoman, satu pegangan ataupun patron yang kokoh di dalam kehidupannya, yang menjadi sebuah kebenaran mutlak bagi dia untuk menghadapi tantangan tersebut sehingga dia tidak goyah sedikit pun, yaitu firman Tuhan, yaitu Alkitab. Karena firman Tuhan itu, pengajaran Alkitab itu adalah satu yang diilhamkan oleh Tuhan untuk menjadi kekuatan, bekal di dalam kehidupan kekristenan kita. Itulah sebab yang selalu diserukan oleh Martin Luther, sola scriptura. Hanya oleh firman Tuhanlah kita tahu tentang kebenaran itu sendiri. Oleh firman Tuhanlah kita tahu tentang keselamatan itu sendiri. Maka pada saat itu dia mengajak back to the Bible. Kembalilah kepada firman Tuhan. Maka jemaat itu harus diperlengkapi melalui firman Tuhan supaya kita mengetahui apa kehendak Allah dan apa yang menjadi bekal bagi kita sekalipun kita diterpa oleh godaan-godaan ataupun hal-hal yang menyesatkan. Seorang teolog mengatakan Alkitab itu diberikan kepada kita bukan untuk menyampaikan informasi. Alkitab itu bukan untuk menyampaikan informasi. Bukan mau tahu tentang kejadian zaman dahulu, mulai dari penciptaan. Dengan Alkitab itu kita tidak mau secara ansih membahas tentang sejarah Israel. Makanya dia katakan Alkitab itu diberikan kepada kita bukan untuk menyampaikan informasi, tetapi agar kita mengalami transformasi. Tetapi agar kita mengalami transformasi. Itulah Alkitab. Itulah disampaikan firman Tuhan supaya kita mengalami transformasi.
Itulah pentingnya kita membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu akan mentransformasi diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengawali nats ini dengan memberikan apresiasi kepada Timoteus, di mana Timoteus mengikuti, meneladani ajaran daripada Paulus, mengikuti cara hidup, pendirian iman, kesabaran, kasih, ketekunan daripada Paulus. Engkau mengikuti ajaranku dan cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Paulus menyampaikan ini kepada Timoteus ketika Timoteus sedang mengalami tekanan penderitaan. Dia tertekan, dia mengalami penolakan. Maka Paulus menceritakan bagaimana Paulus itu di Antiokhia, bagaimana Paulus itu di Ikonium, di Listra. Di semua itu Paulus ditolak, dilempar. Bahkan di Listra, awalnya Paulus begitu disanjung-sanjung sebagai seorang dewa, namun akhirnya dia dilempar, disingkirkan. Itulah yang disampaikan oleh Paulus. Dengan pengalaman itu, Paulus menyampaikan supaya Timoteus itu tetap bersemangat sekalipun dia mengalami penderitaan. Dengan pelayanan ataupun penderitaan yang dialami oleh Paulus, Tuhan yang menguatkan, menyelamatkan dia, dan pekerjaannya berhasil. Tentu hal yang demikian juga akan dialami, akan diterima dan dirasakan oleh Timoteus. Tuhan akan mengerjakan keselamatan bagi dia, sekalipun dia harus mengalami penganiayaan. Tentu saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman Paulus dan pengalaman Timoteus ini harus menjadi teladan bagi gereja pada masa kini. Siapapun kita, parhalado, jemaat, agar jangan pernah menghadapi, menyerah, sekalipun harus menghadapi tantangan, sekalipun harus menghadapi pergumulan di dalam pelayanan kepada Tuhan, karena Tuhan akan menyelamatkan. Kita katakan tadi, dapat kita bayangkan saat ini bagaimana kekristenan di negeri pada saat sekarang ini. Mereka dianiaya, mereka dikejar-kejar, mereka dibunuh karena Injil, mereka menderita. Tetapi keputusan mereka adalah mereka tidak pernah takut. Mereka adalah setia. Mereka tahu bahwa darah martir itu adalah benih daripada gereja.
Tentu kesetiaan yang demikianlah yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Seberat apapun tantangan kesulitan, termasuk karena pemberitaan Injil. Melalui firman ini, katakan Tuhan akan memberikan penyelamatan bagi kita. Karena tidak sedikit orang dengan pergumulan yang dia hadapi, dengan tantangan, atau bahkan dengan pergumulannya sendiri, dia begitu gampangnya untuk menyerah, meninggalkan imannya, meninggalkan Tuhannya, meninggalkan persekutuannya. Namun kita katakan tadi, orang Nigeria, mereka tetap setia, percaya kepada Tuhan. Keteladanan Paulus, keteladanan Timoteus, keteladanan daripada orang Kristen di Nigeria ini menjadi keteladanan di dalam kehidupan kita. Maka kita sering katakan, Tuhan memanggil kita bukan hanya sebagai orang pemberita Injil, tetapi Kristen itu juga dipanggil menjadi penderita Injil. Kita bukan hanya pemberita Injil, tetapi juga harus siap menjadi penderita Injil. Itulah sebabnya di dalam ayat 12 dikatakan, setiap manusia yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Yesus juga sudah ingatkan yang mengatakan, hapor suhod do jabbar muna di hasyanganon. Karena Injil itu boleh kita mengalami penderitaan hapor suhon. Karena iman itu kita mungkin menjadi orang yang nomor terakhir, menjadi prioritas. Sehingga kita sulit untuk melangkah ke jenjang yang berikut. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan, alai pos marohamuna, nang tarsura do warmuna di banua gijangi. Itulah penguatan, itulah harapan dan bekal di dalam kehidupan kita untuk menjalani kehidupan sekalipun harus menghadapi tantangan. Paulus teladan, Timoteus teladan, tentu orang-orang Kristen juga kita harus menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Karena berbicara tentang keteladanan juga, keteladanan adalah suatu hal yang sulit ditemukan di dalam kehidupan sekarang ini. Orang berbicara tentang keadilan, tetapi banyak orang yang berbicara keadilan justru memutarbalikkan keadilan. Banyak orang berbicara tentang no korupsi, tetapi justru dari mereka yang menjadi OTT dan lain sebagainya. Tetapi belajar daripada Paulus, mendirikan keteladanan kepada Timoteus, dan kita juga belajar daripada keteladanan Nigeria tadi, jadilah kita menjadi teladan. Yang ketiga, seiring berjalannya waktu, ketika orang Kristen tadi dikatakan sungguh beribadah, mengalami penganiayaan, penderitaan, ayat 12,
tetapi orang jahat dan penipu juga akan bertambah jahat. Mereka akan menyesatkan dan disesatkan. Banyak orang-orang hidup di dalam kefasikan. Maka di dalam menghadapi tipu daya dan penyesat ini, Timotius dinasihatkan berpeganglah pada kebenaran. Berpeganglah kepada kitab suci yang dia terima sejak dia mulai daripada anak-anak. Sejak kecil Timotius sudah mengenal kitab suci, sudah akrab bersekutu dan bergumul dengan kitab suci. Dari kecil Timotius itu sudah mengerti dan memahami dengan baik apa arti daripada kesetiaan kepada Kristus. Apa itu iman? Tentu karena pengajaran daripada neneknya Eunike dan ibunya Lois. Artinya karena ajaran daripada orang tuanya bahwa Timotius sudah menjadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman. Sudah menjadikan firman itu sebagai bekal menjalani kehidupannya. Artinya yang mau kita katakan juga, sebagaimana orang tua daripada Paulus, Timotius, Eunike dan Lois membekali anaknya dengan firman Tuhan, itu juga merupakan tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai orang tua. Dan juga dari nats ini kita lihat bagaimana Timotius menjadikan firman Tuhan menjadi pedoman untuk melangkah di dalam kehidupan ini. Firman Tuhan itu menuntun dirinya kepada keselamatan. Maka sebagai kesimpulan daripada pengajaran Paulus ini, dia mengingatkan tentang firman Tuhan di dalam ayat 16. Paulus katakan bahwa tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu Alkitab itu, firman Tuhan itu, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Firman Tuhan itu bermanfaat, memberikan sesuatu yang mentransformasi diri kita. Itulah sebabnya kita katakan firman Tuhan itu bukanlah informasi, tetapi firman Tuhan akan mentransformasi diri kita. Apa yang dikatakan oleh Abraham Lincoln tentang firman Tuhan, dia katakan, saya percaya bahwa Alkitab adalah pemberian yang terbaik yang pernah Tuhan berikan kepada manusia. Alkitab adalah pemberian yang terbaik Tuhan berikan kepada manusia. Semua kebaikan Tuhan dikomunikasikan kepada kita melalui Alkitab, kata Abraham Lincoln. Demikian juga apa pernyataan daripada Ronald Reagan tentang Alkitab. Dia katakan dalam Alkitab terdapat seluruh jawaban bagi masalah yang kita hadapi saat ini. Di
dalam Alkitab seluruh masalah dijawab oleh Alkitab. Itulah sebabnya dia katakan, Regen juga katakan, tetaplah membaca dan mempelajari firman Tuhan. Dan yang ketiga bernama Tenor Roosevelt. Pernyataannya juga tentang Alkitab. Bila manusia tidak mengenal Alkitab, ia akan menderita karena kehilangan sesuatu yang sulit dia perbaiki. Artinya dari pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh itu mau mengajarkan, mengingatkan kita betapa pentingnya, berharganya firman Tuhan itu harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada kehidupan kita. Firman Tuhan itu dikatakan mertua maakan atau mangihon hatani debata jalan opeopsa. Mengimani firman Tuhan, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, dengar-dengaran akan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan mengalami, membuat pembaharuan di dalam kehidupan ini. Itulah yang dikatakan Paulus tadi. Firman itu tulisan yang diilhamkan oleh Allah, yang disampaikan oleh Tuhan. Tujuan daripada firman itu dikatakan untuk mengajar kita, untuk menginsafkan kita dan menyatakan kesalahan kita. Maka orang yang hidupnya ataupun yang rajin di dalam ibadahnya, dia adalah orang-orang yang rindu untuk insaf akan kesalahannya. Dia akan memperbaiki kelakuannya. Dan firman itu menjadi penguatan, mendidik dia di dalam hal kebenaran. Itulah sebabnya Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu melengkapi kita di dalam kebaikan. Maka setiap orang yang telah dilengkapi oleh kebenaran firman Tuhan haruslah melakukan kebaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yakobus 4 ayat 17. Jika seseorang tahu bagaimana ia berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi firman Tuhan itu haruslah yang mewarnai kehidupan kita. Firman Tuhan itu mengingatkan kita, menerangi kita supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ataupun sering kita katakan firman Tuhan itu tidak hanya diwarnai dengan warna-warni stabilo, tetapi firman Tuhan itulah yang mewarnai kehidupan kita. Maka kehidupan kita ini adalah kehidupan yang bermakna, kehidupan yang indah, kehidupan yang cantik. Karena apa? Karena firman Tuhan yang mewarnai kita. Maka firman Tuhan harus kita jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita dan memperlengkapi kehidupan kita, sehingga seberat apapun tantangan kita tidak pernah goyah. Kita akan kenal betul, percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita di dunia ini, dan yang menjamin keselamatan kita setelah parusia kedatangannya yang kedua kali. Amin, kita berdoa.